Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya Baharudin SPD MPD, salah satu guru di SMA Bukaatun Mubarakah Makassar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100012560009. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Bukaatun Mubarakah pada kelas 10B dengan tema meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan model pembelajaran Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ahlan bikum. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya terlebih dahulu menyapa. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah innani bi khairin. Saya juga dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa dipimpin salah satu di antara anakku. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna lil amali bihi. Amin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kita atau pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah dan diberikan kemanfaatan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut lagi, maka saya akan bacakan absensi yang disebutkan namanya, mengucapkan atau mengatakan hadir. Ince Aini, Hadir. Amelinda Sri, Hadir. Atika Zahira, Hadir. Latifa Syahrani, Hadir. Irji Mustatia Mursyid, Hadir. Ainia Ilma Nur Khaliza, Hadir. Mujahida Nur Zakiyah, Hadir. Zahra Aulia, Hadir. Nella Putri, Hadir. Dila Pratiwi, Hadir. Giswa Nurul Afifah, Hadir. Rahmatullah Syam, Nur Ashifa Ramadhani, Putri Maharani. Terima kasih. Kita sudah bacakan absensi. Anakku sekalian, pernah tidak anakku mendengarkan kata kompetisi di dalam keseharian kita? Pernah. Kalau pernah, apa yang terpikir di dalam pikiran anak-anakku? Bersaing untuk menjadi juara, Ustaz. Bersaing untuk menjadi juara. Siapa lagi menjawab? Berlomba mendapatkan prestasi. Berlomba mendapatkan prestasi. Baik. Siapa lagi yang mau jawab? Cukup? Nah, Bersaing untuk menjadi lebih baik. bersaing untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Masya Allah. Semua jawaban tidak salah. Akan tetapi kompetisi pada hari ini yang kita maksud adalah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tema kita bertepatan pada hari ini adalah apa? Fastabiqul khairat, meraih kesuksesan dengan
kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Apa tadi? Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah saya sebutkan pertama adalah bagaimana kita nantinya bisa memahami makna atau arti Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah 105 atau ayat 105. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita dapat kita mencontohi etos kerja Islami yang kita akan sebutkan dan kita akan jelaskan nanti, mungkin 2 di antara sahabat ya yang kita akan jadikan referensi dan kita bisa mencontoh daripada apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh 2 sahabat tadi yang insya Allah kita akan bahas sebentar. Yang ketiga, membuktikan dengan karya nyata. Maksudnya apa? Di dalam keseharian kita mesti komitmen bahwa saya dan anak-anakku sekalian nantinya bisa menjadi generasi emas, yaitu pejuang-pejuang kebaikan. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Nah, lanjut. Adapun dasar dari materi kita ini berkaitan dengan Quran surah Al-Maidah 48. Saya akan bacakan sebentar. Saya akan suruh 1 atau 2 orang di antara anakku mengulangi bacaan daripada ayat surah Al-Maidah, ayat 48 surah Al-Maidah. Silakan perhatikan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat yang kedua surah At-Taubah 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, selanjutnya, siapa anakku yang siap membacakan ayat Al-Maidah? Silakan.
Masya Allah. Oke, anak sekalian, siapa yang siap membacakan ayat kedua? Saya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Oke, anakku sekalian, kita lanjut. Tadi alhamdulillah dua di antara anakku sekalian sudah membacakan dua ayat dari surah Al-Maidah dan surah At-Taubah. Nah, kaitannya ini adalah dengan materi kita fastabiqul khairat. Nah, Allah memerintahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dimaksud adalah fastabiqul khairat, yaitu yang disebutkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Maksudnya apa? Kita semua berhak dan kita mestinya memang punya prinsip, mari sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Sepakat? Sepakat. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah suatu yang disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika teman saya tidak punya pulpen atau mungkin kehabisan tinta di saat belajar, ya tah? Kamu saat itu punya 2 pulpen, maka seketika itu ketika anakku tahu, tolong pinjamkan dong. Kenapa? Karena itu sebuah kebaikan. Betul atau salah? Betul. Oke. Nah, anakku sekalian, saya lanjut. Allah juga berkata, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Artinya, Islam itu bukan hanya doa dan niat saja, ya, tapi butuh kerja nyata, etos kerja Islami, butuh kerja nyata. Saya kasih contoh, si fulan, ya, kita katakan Muhammad lah. Muhammad di pagi harinya, alhamdulillah, setelah sholat subuh, setelah itu aktivitasnya mengaji kurang lebih setengah jam, dan setelah itu lanjut lagi, ya mungkin karena dia pekerjaannya adalah kesibukannya dalam keseharian itu adalah pekerja, maka dia pergi bekerja, ya misalnya buruh lepas, ya kesehariannya adalah pekerjaannya apa? Buruh lepas. Kenapa si Muhammad tadi itu pergi bekerja? Karena itu bahagian daripada apa? Etos kerja. Dan itulah yang disenangi oleh Allah, ya, bahwasanya hamba-hamba Allah yang kuat, hamba-hamba Allah yang senang bekerja, itulah hamba-hamba Allah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat? Sepakat. Contoh kedua, Anda seorang siswa atau Anda seorang santria, ya, kesehariannya adalah belajar, mengaji, sholat, zikir, dan lain-lain. Apakah itu bukan pekerjaan? Pekerjaan. Dan pekerjaan yang anakku lakukan, itulah yang dimaksud pekerjaan yang bermanfaat. Saya lanjut. Nilai kerja dalam Islam itu salah satunya disiplin, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan ikhlas. Siapa yang ingin mulia di dunia dan akhirat harus bekerja dengan akhlak, bukan malas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak curang. Betul atau tidak? Betul. Nah, anakku sekalian, kira-kira di sifat mana atau di karakter mana anak-anakku berada dari antara yang saya sebutkan tadi? Kerja keras, jujur, disiplin. Apalagi? Ikhlas. Ikhlas bersedekah. Masya Allah. Semua itu perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dari karakter itu tadi, kita insya Allah menjadi generasi emas. Maksudnya adalah Anda adalah manusia-manusia
yang memiliki kemanfaatan ya di antara manusia lainnya. Olehnya itu kita buktikan diri kita sebagai generasi emas bukan dengan banyak bicara tapi dengan karya nyata. Kalian tadi kita sudah menyampaikan bahwasanya mari kita sama-sama jadi generasi emas, yaitu menjadi manusia-manusia penuh kemanfaatan di tengah-tengah manusia lainnya. Nah, anakku sekalian, kita lanjut. Saya akan ceritakan kisah nyata yang dicontohkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan, di mana beliau ini adalah pengusaha dermawan yang produktif. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang sangat sukses dalam bisnis. Namun kekayaannya tidak membuatnya sombong atau malas. Justru semakin giat berjuang demi hartanya. Masya Allah. Masya Allah. Saat kaum muslimin kekurangan air di Madinah, Utsman membeli sumur milik orang Yahudi dengan harga sangat mahal. Lalu beliau wakafkan untuk umat secara gratis. Juga dalam perang Tabuk, ia menyumbang 100 ekor unta lengkap dengan pelana dan peralatannya, lalu ditambah 1000 dinar emas. Masya Allah. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Selanjutnya, pelajaran kerja keras yang sejati bukan memperkaya diri sendiri, tapi untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Contoh kedua, Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Beliau ini wanita terkaya yang tetap rendah hati. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah adalah pengusaha perempuan sukses dengan jaringan bisnis internasional. Namun ia tidak sombong, tidak angkuh, bahkan menawarkan Rasulullah yang saat itu masih muda dan belum terkenal untuk menjadi manajer bisnisnya, karena melihat kejujuran Nabi dan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, semua orang menjauhinya. Justru Khadijah mengorbankan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Selanjutnya, beliau juga membiayai kebutuhan umat, sabar dalam boikot ekonomi selama 3 tahun dan tidak pernah mengeluh. Pelajaran yang bisa kita petik, kesuksesan bukan sekedar kekayaan, tetapi keteguhan hati, dukungan kepada kebenaran dan kesetiaan terhadap perjuangan. Nah, anakku sekalian, kalau Utsman bisa berbagi sumur, Khadijah bisa mengorbankan kekayaan untuk dakwah, maka kalian pun bisa menjadi pejuang-pejuang kebaikan meskipun dari hal yang kecil, ya. Seperti membantu teman, berbagi ilmu atau membuat proyek sosial sederhana. Kenapa? Karena Allah tidak melihat besar kecilnya amal, tapi keikhlasan dan kesungguhan pelakunya. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya saya akan bagikan di antara anakku 3 kelompok. Dalam satu kelompok 5 personilnya. Bisa? Oke, kita buat lingkaran kecil saja di situ. Mungkin kursinya dibalik. Bisa? Dan saya bagikan posternya untuk anakku nanti buat apa ini? Ya. Silakan anakku nanti buat karya masing-masing, ya, sesuai dengan skill dan kemampuannya, ya.
terkait dengan materi kita. Aku mungkin angkat satu dua di antara kalangan sahabat yang menjadi inspirasimu, dan siap-siap nanti setelah Anda kerjakan posternya, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Silakan, kami beri waktu kurang lebih 2-3 menit. Silakan. Oke. Ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasi yang berjudul Fastabiqul Khairat. Apa itu Fastabiqul Khairat? Fastabiqul Khairat merupakan prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk bersegera dan bersaing dalam melakukan hal sehat yang bertujuan untuk melakukan perbuatan baik. Contoh Fastabiqul Khairat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu mendorong sesama dalam melakukan kebaikan. Yang kedua itu bersedekah untuk yang membutuhkan. Yang ketiga menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Daripada sahabat Rasulullah, yang pertama itu Abu Bakar. Ia diam-diam merawat seorang nenek tua di dalam gubuk. Yang kedua itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia menyedekahkan sebagian amal-amalnya untuk kebaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat mengenai Fastabiqul Khairat. Apa itu Fastabiqul Khairat? Fastabiqul Khairat ialah berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah menyantuni anak yatim, menjaga silaturahmi, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, serta menolong sesama. Contoh yang kami ambil ialah menolong sesama. Seperti poster yang kami buat, terdapat tangan di atas dan tangan di bawah. Seperti kata pepatah, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang memiliki makna bahwa orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang menerima. Adapun teladan sahabat Nabi yang dapat kita contohi seperti Utsman bin Affan yang menyalurkan hartanya demi menabung untuk akhiratnya. Beberapa tempat, 3 tempat yang masih kita ketahui wakafnya yaitu sumur Utsman bin Affan, hotel, serta kebun kurma yang terletak di Arab Saudi Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Fastabiqul Khairat. Apa itu Fastabiqul Khairat? Fastabiqul Khairat menjelaskan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk saling berlomba dalam kebaikan, bukan dalam hal-hal duniawi yang bersifat sia-sia. Tujuan utama dari Fastabiqul Khairat adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menghindari godaan setan dan meningkatkan kepedulian. Ada 3 poin penting. Pertama, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua, memanfaatkan waktu secara maksimal. Ketiga, menjaga diri dari kemaksiatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena salah satu contoh Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu menolong sesama, dan ini tuh kayak yang tangan di atas ini perumpamaannya menolong tangan yang di bawah gitu. Ada lagi? Apa sih kegunaan Fastabiqul Khairat? Penggunaan Fastabiqul Khairat adalah meningkatkan kualitas iman dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala karena setiap detik adalah kesempatan.
Nah, anakku sekalian, tibalah saya bertanya ke anakku sekalian, apa itu fastabiqul khairat? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Fastabiqul khairat merupakan sebuah prinsip Islam yang bermakna berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Lanjut soal kedua, pertanyaan kedua. Sebutkan satu sahabat yang terkenal berlomba dalam kebaikan. Silakan. Utsman bin Affan, yaitu mewakafkan hartanya untuk menabung harta di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Soal kedua, sebutkan satu sahabat yang terkenal berlomba dalam kebaikan. Saya Ustaz, Silakan. Utsman bin Affan mewakafkan hartanya untuk urusan akhiratnya. Masya Allah. Masya Allah. Soal ketiga, apa yang harus dilakukan jika teman rajin bersedekah? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Masya Allah. Harus kita lakukan adalah meneladaninya atau mengikutinya. Oke, siapa yang sudah selesai? Saya lihat dulu nih. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebutkan satu sahabat yang terkenal berlomba dalam kebaikan. Utsman bin Affan yang membeli sumur dari orang Yahudi untuk diwakafkan kepada Muslim. Oke, Masya Allah. Coba saya lihat ini. Karena mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan akhirat. Ini jawaban kelima. Oke, Masya Allah. Kelompok 2? Iya. Saya cek juga ya. Soal kedua, sebutkan satu sahabat yang terkenal berlomba dalam kebaikan, yaitu Utsman bin Affan karena mewakafkan harta dunianya untuk urusan akhiratnya. Masya Allah. Sampai. Esainya ceritakan contoh tindakan kebaikan menyebarkan aura positif kepada orang lain. Oke, Masya Allah. Saya lanjut kelompok ketiga. Siapa? Oke. Fastabiqul artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawaban kedua, Utsman bin Affan karena semangatnya dalam bersedekah. Masya Allah. Terima kasih anakku sekalian sudah mengerjakan soal-soal yang kami berikan tadi. Nah, anakku sekalian, tibalah saatnya kita refleksi. Setelah tadi anakku menyelesaikan karya posternya, Masya Allah, luar biasa. Poinnya yang saya dapat adalah memang dalam materi kita Fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, contoh kecilnya tadi itu kita senang membantu orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Nah, sebagai refleksi terakhir adalah Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang begitu terkenal, masyhur di kalangan sahabat sampai hari ini. Bahwasanya beliau itu adalah memang orang dermawan, bukan cuma kaya, tapi memang dermawan, ya, senang berbagi. Buktinya beliau berani berkorban untuk membeli sumur dengan budget yang mahal, ya, tapi untuk kemaslahatan umat. Masya Allah. Masya Allah. Ada juga sosok wanita yang solehah, yaitu Khadijah, adalah sosok istri Rasulullah SAW dan terkenal juga dermawan, membantu Rasulullah di saat susah maupun di saat tidak punya apa-apa. Inilah refleksi kita terakhir. Oleh karena itu, sebagai penutup, mari kita sama-sama menjadi generasi-generasi emas ke depan, yaitu menjadi manusia-manusia penuh kemanfaatan di tengah-tengah umat. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Takbir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
iyyak.